Tia Septinur Fadila, saya akan membahas mengenai gejala dari kanker tuba falopi. Tuba falopi dikenal juga sebagai saluran telur di tubuh wanita yang memungkinkan lewatnya ovum dari ovarium ke rahim. Tuba falopi adalah bagian yang sensitif terhadap infeksi sehingga dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker. Seperti yang kita ketahui, kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Orang yang terkena kanker tuba falopi umumnya tidak merasakan gejala awal atau tanda-tanda adanya sel kanker. Menurut The National Cancer Institute, kanker ini kerap ditemukan pada stadium lanjut, sehingga angka harapan hidupnya itu rendah. Terkadang wanita dengan kanker tuba falopi ini tidak menunjukkan adanya gejala-gejala awal, namun beberapa dapat disebabkan oleh kondisi medis lain seperti pendarahan vagina yang tidak teratur terutama setelah menopause. Yang kedua, perut yang membengkak. Ketiga, nyeri perut atau nyeri pada panggul. Kemudian, keputihan yang mungkin bening, putih, atau diwarnai dengan darah. Dan gejala yang terakhir itu adalah benjolan pada panggul. Saat kanker di tuba falopi tumbuh, kanker dapat mendorong dinding tuba dan menyebabkan sakit perut. Menurut referensi yang saya baca, sayangnya belum ada metode deteksi dini yang baik untuk bisa menemukan kanker ini sedini mungkin. Sekian materi dari saya, terima kasih. Bismillah, saya Faransyah. Saya akan melanjutkan materi mengenai penyebab kanker tuba falopi. Sebelumnya kanker tuba falopi ini terbagi atas dua, yaitu kanker tuba falopi primer, di mana kanker ini mulai tumbuh pertama kali yaitu pada area tuba falopi itu sendiri. Nah, terkadang kanker yang tumbuh itu berasal dari daerah lain seperti uterus, ovarium, ataupun dinding rahim yang kemudian dia akan menyebar ke tuba falopi. Berdasarkan sumber yang saya baca, itu meskipun tidak ada faktor predisposisi konsisten yang menjelaskan atau mengidentifikasi adanya penyebab mutlak dari kanker tuba falopi ini, namun ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh wanita dengan kanker tuba falopi yang kemudian ini dikenal sebagai faktor risiko. Faktor risiko kanker tuba falopi yang pertama itu adalah memiliki usia yang lebih tua. Ditemukan bahwa kebanyakan wanita dengan kanker tuba falopi ini itu merupakan wanita dengan usia lebih dari 50 tahun. Faktor risiko yang berikutnya itu adalah tidak memiliki anak. Terus faktor berikutnya itu dia memiliki saudara kandung dengan riwayat kanker payudara, kanker ovarium, kanker endometrium ataupun kanker kolorektal. Kemudian itu dia mewarisi gen yang salah, seperti yang dimaksud ini adalah gen BRCA1 dan BRCA2 atau breast cancer gen 1 and 2. Kemudian faktor risiko yang terakhir itu adalah memiliki sindrom Lynch. Nah, dari sumber yang saya baca juga menjelaskan bahwa tidak adanya korelasi antara usia, kebiasaan merokok, infertilitas, ras maupun endometriosis terhadap kanker tuba falopi ini. Nah, namun dilaporkan bahwa penggunaan kontrasepsi oral dan riwayat kehamilan itu mungkin dapat menurunkan risiko kanker tuba falopi ini secara signifikan. Saya Aditya Putri akan menjelaskan bagaimana pencegahan kanker tuba falopi. Kanker tuba falopi itu sendiri belum diketahui apa penyebab pastinya, sehingga untuk mencegah terjadinya kanker tersebut belum diketahui secara spesifik. Namun untuk menekan, meminimalisir faktor risiko terhadap kanker tersebut ada 3 yang dapat ditempuh. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat itu sendiri dapat dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur. Dan ketiga, memperhatikan kebersihan diri sendiri, terutama di bagian organ intim. Yang kedua adalah jika kita ingin mengkonsumsi obat hormonal, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter. Dan yang ketiga adalah jika kita memang mengetahui diri kita berisiko terhadap riwayat terkena kanker,
maka sebaiknya rajin-rajin berkonsultasi dengan dokter apa saja yang dapat kita tempuh sehingga menekan dari risiko tersebut. Terima kasih. Pengobatan dari sel kanker tuba falopi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara operasi. Operasi ini dapat dilakukan dengan cara pengangkatan salah satu atau kedua dari tuba falopi yang sudah terkena sel kanker. Serviks dan juga uterus ini juga dapat dihilangkan. Jadi jika sel kanker yang ada pada tuba falopi ini sudah menyebar dengan cepat dan dengan luas menuju ke daerah serviks dan juga uterus, maka serviks dan juga uterus ini juga dapat dilakukan operasi. Selanjutnya yang kedua itu ada kemoterapi. Kemoterapi ini dilakukan dengan cara penggunaan obat-obat kimia untuk mematikan sel-sel kanker yang ada di tuba falopi. Penggunaan obat-obat kimia ini dapat dilakukan dengan cara menyambungkan langsung dengan infus yang pasien gunakan. Kemoterapi ini dapat mengontrol atau mematikan sel kanker sehingga sel kanker ini akan mengalami apoptosis. Selanjutnya, teknik pengobatan kanker tuba falopi yang ketiga yaitu dengan cara radioterapi. Radioterapi ini dapat mengontrol atau mematikan sel-sel kanker yang menggunakan radiasi. Jadi, radiasi yang diberikan ini akan membunuh sel-sel kanker yang ada di tuba falopi yang diawali dengan pemutusan DNA pada sel kanker. Prinsip dari radioterapi yaitu memberikan dosis sebesar-besarnya kepada sel kanker di tuba falopi dan juga memberikan dosis yang serendah-rendahnya pada sel atau jaringan-jaringan yang sehat pada tubuh. Perlu diketahui lagi bahwa kesuksesan dari pengobatan sel kanker tuba falopi ini juga dapat bergantung pada ukuran dari sel kanker dan juga seberapa cepat atau seberapa cepat sel kanker ini menyebar dan seberapa cepat sel kanker ini tumbuh. Jadi bagi pasien yang mengalami penyakit ini diharapkan bahwa dengan cepat konsultasi kepada dokter agar dapat meminimalisir cepatnya sel kanker ini dapat menyebar ke organ lain. Sekian dari saya, terima kasih.